Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alan nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Kita mulai kajian kita pagi ini memasuki ayat yang ke-70 dari surat Al-Maidah. Mari kita coba cermati penjelasan mufassir terkait dengan ayat ini. Qala muallif rahimahullah, laqad akhadnal uhudal muakkadata ala bani Israil bisam'i wa ta'ah. Muallif rahimahullah memberikan penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akhadallahu, Allah mengambil atau membuat dengan Bani Israel al-uhud, janji, perjanjian. Jadi akhadallah, kata muallif rahimahullah, laqad akhadallahu subhanahu wa ta'ala al-uhud al-muakkada ala Bani Israel. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat perjanjian dengan Bani Israel. Apa itu? Bisam'i, untuk as-sam'i wa ta'ah, untuk taat dan mendengar. Bisam'i wa ta'ah, untuk taat dan mendengar. Kemudian untuk menjaga agar mereka tetap menjalankan perjanjian dengan Allah untuk taat dan mendengar. Jadi sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, bukan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami menyalahi, bermaksiat gitu. Karena itu Allah juga mengutus di sini wa arsalna ilaihim rusula. Jadi Allah melakukan irsalur rasul. Allah mengutus para rasul untuk memastikan bahwa Bani Israel ini akan as-sam'u wa ta'ah, taat dan mendengar. Apa berikutnya? Wa arsalna ilaihim rusulan litablighihim syar'allah. Jadi rasul ini mempunyai fungsi tabligh syar'illah, syar'allah, menyampaikan syariat Allah. Begitu. Nah, di antara syariat Allah yang Allah tetapkan untuk Bani Israel, ketika mereka bertaubat, itu hukumannya adalah al-qatl, dibunuh. Begitu. Kemudian ghanimahnya tidak dibagikan, tetapi dibakar. Jadi al-ihraq itu.
Jadi sangat banyak syariat Allah. Kemudian Allah mengharamkan zina, gitu. Allah juga mengharamkan riba. Ini yang dilarang. Banyak larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasul sebagai utusan Allah yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa arsalna ilaihim rusulan litablighihim syar'allah fanaqadu ma akhadha alaihim minal mitsaq. Bagaimana mauqif Yahud? Bagaimana mauqif sikap mereka? Ternyata naqdul Uhud. Menyalahi, mengingkari perjanjian. Ya, naqdul Uhud. Jadi selalu itu Yahudi, Bani Israel. Naqdul Uhud, menyalahi perjanjian. Apa janjinya? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap perintah-perintah Allah, termasuk taat untuk mestinya al-iman bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani risalah sallallahu. Ini mestinya mengimani. Kenapa? Karena risalah atau kenabian Rasulullah SAW itu tersampaikan kepada mereka. Sudah tersampaikan ciri-cirinya. Tapi selalu naqdul Uhud, mengingkari janji, menyalahi atau kemudian jadi kalau sudah ada kesepakatan itu dilanggar. Wattaba'u ma tumlihi ahwa'uhum. Nah, kenapa mereka naqdul Uhud? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Coba jangan cermati. Kullama ja'ahum rasulun, setiap datang utusan Allah, baik utusan ini min dzurriyyati Ishaq, min dzurriyyati Yakub, ya. Apalagi dari dzurriyyati Ismail, dalam hal ini Rasulullah SAW, ya. Karena Allah menggunakan kata kullama ja'ahum rasulun. Rasulun di sini pakai tanwin. Setiap datang kepada mereka utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk tablighur risalah, terus utusan ini bima la tahwa anfusuhum, tidak selaras dengan keinginan mereka, terpecah. Fariqan kadzabu. Jadi sebagiannya mendustakan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa fariqan yaqtulun, sebagian lagi membunuh. Jangan coba cermati, Pak. Di sini menggunakan kadzabu, kata kerja lampau. Nggih. Masa lalu. Tapi kemudian wa fariqan yaqtulun di sini menggunakan fi'il mudhari'. Ini kan berarti informasi dari Allah. Mereka akan terus memerangi. Ngerti enggak? Bani Israel dalam hal ini itu terus memerangi kaum muslimin. Tidak akan berhenti. Tidak pernah damai. Bahasa dari Allah, fariqan yaqtulun. Fi'lul mudhari' itu yaqtadil istimrar.
menunjukkan terus-menerus dengan berbagai macam cara. Kital dalam mereka, ada yang sifatnya kital jasadi, peperangan yang sifatnya fisik, dan ini terus, gitu, terus, sampai hari kiamat. Ada kitalnya yang sifat al-fikri, pemikiran, ya terus. Ada kital yang sifatnya iktisadi, ekonomi, Pak. Gitu. Karena memang bangsa penjajah, al-mustakmir, bangsa penjajah itu. Jadi kalau kita cermati, Masya Allah, Allah menggunakan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusum kadzabu fariqan kadzabu. Mereka mendustakan utusan Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya kan? Tapi kemudian wa fariqan yaqtulun. Ini Yahudi ekstremis. Sebagian mereka akan terus memerangi, baik yang sifatnya fisik. Coba kemarin sempat reda sebentar, nyerang lagi. Gitu yang ada di Filistin. Ada yang kital fikri, pemikiran. Lah ini yang bahaya. Ini bahaya nih. Yang kemudian diistilahkan dengan al-ghazwul fikri. Ya. Al-ghazwul fikri, perang pemikiran, asyaddu wat'an minal ghazwil askari. Ya. Perang pemikiran itu jauh lebih dahsyat dampaknya dari perang militer. Militer selesai habis. Tapi ghazwul fikri ini terus, Pak. Terus. Macam-macam. Ingin melegalkan nikah sejenis, gitu. Melegalkan nikah beda agama. Jadi ini ghazwul fikri. Terus asyaddu wat'an. Jadi perang pemikiran itu jauh lebih dahsyat dampaknya minal ghazwil askari. Gitu. Misal kontes, kalau dulu ada Miss ya Universe, masih ada nomor ini? Masih ya? Masih. Oh ada lagi Miss World, ada Miss apa lagi? Pokoknya banyak Miss-nya. Jadi macam-macam ini Miss-missan ini. Gitu. Untuk memberikan dukungan, pertama kali diadakan pembacaan Al-Quran, pembukaan. Macam-macam. Ditutup doa. Doanya Pak Yai, Pak Ustadz. Gitu. Itu kalau kita mencermati, jenengan cermati, komunitas Yahudi itu para tokohnya itu menulis protokolat ya. Protokolat hukama Suhyun itu macam-macam. Di antaranya kalau ghazwul fikri yang mereka lakukan itu dengan memunculkan al-madzahib al-munharifah, aliran-aliran yang menyimpang. Itu mulai mereka munculkan memang. Di protokolat itu begitu. Jadi mereka diantaranya yang saya ingat itu batsu al-madzhab al-munharifah fil mujtama' al-islam. Mereka menghadirkan aliran-aliran yang menyimpang di tengah-tengah komunitas muslim. Ini. Wah, di tempat kita Masya Allah, di negara kita luar biasa. Gitu.
macam-macam. Ada yang ngaku nabi, ngaku ada yang ngaku macam-macam nerima wahyu nggih. Ada yang ngaku malaikat juga. Repot itu. Itu. Nggih, wali pun macam-macam nggih. Nggih. Wali itu kalau bahasa Al-Qur'an ala inna auliya Allahi humul muttaqun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Cuman kita dibuat seakan-akan wali itu boleh melakukan sesuatu yang nggih. Wali tidak pernah pakai baju. Nggih. Nggih. Tak sholat gitu. Padahal Abu Bakar itu kan semua ulama ahlus sunnah sepakat afdhalun nas ba'da Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling mulia setelah Rasul itu adalah Abu Bakar. Dan tidak pernah teriwayatkan dalam sejarah Abu Bakar itu tidak sholat. Gitu. Abu Bakar tidak sholat, tidak ada. Abu Bakar ikut jihad perang, masih ikut. Begitu. Kenapa? Ala inna auliya Allahi humul muttaqun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ada sifatnya kital jasadi, ada kital fikri yang diistilahkan dengan ghazul fikri. Ada iktisadi. Nah, ini dominan. Iktisad, ekonomi. Ya, kalau kita cermati ekonomi negara kita, itu berapa persen yang hanya milik beberapa orang saja. Gitu. Makanya saya tidak tahu nggih, di Fakultas Ekonomi itu ada mata kuliah marketing politik. Nggih, itu ada mata kuliahnya. Seingat saya 2 SKS, Pak. Itu tidak tahu di antara ibu bapak mungkin ada yang Fakultas Ekonomi? Ada. Betul. Sekarang ada saya ngelihat itu. Jadi marketing politik. Jualan lah ya. Politik jualan. Atau jualan politik saya tidak tahu. Pemasaran ya. Tapi intinya bahwa kalau di sini kan memberikan informasi politik itu juga mempengaruhi. Ekonomi mempengaruhi stabilitas politik. Dan bisa jadi ekonomi penentu kebijakan politik. Mungkin itu tujuannya belajar ini, barangkali. Tapi intinya ekonomi ini juga terus. Jadi fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya memang kekuatan ekonomi umat Islam itu sesungguhnya menentukan. Kita coba cermati sekilas saja nggih. Ini kan masa-masa Idul Adha menjelang. Nggih. Nggih. Idul Adha. Ini diperkirakan di Indonesia itu tahun ini itu total hewan kurban 1,7 juta. Hewan kurban, baik sapi ataupun kambing. Lah, pengusaha yang menyiapkan hewan kurban, yang dilirik tempatnya bersih dan lainnya, itu bukan umat Islam. Nggih. Gitu. Padahal peternaknya mayoritas umat Islam. Gitu. Jadi ini kan aneh. Gitu. Nah, sekarang misal ini kan sekarang menjadi isu lingkungan untuk tidak menggunakan sampah, menggunakan plastik pembungkusnya. Lah ini kan sebenarnya peluang untuk kemudian industri besek, nggih, yang terbuat dari bambu itu, nggih. Tapi kita kan belum berpikir ke sana, Pak. Gitu. Industri besek, daun jati. Kalau di Bupati Jember itu
menginstruksikan pada seluruh panitia menggunakan dua hal, besek atau daun jati, untuk supaya menjaga lingkungan. Gitu. Kalau plastik itu proses daur ulangnya masya Allah. Gitu. Nah, ini kan peluang. Kemudian dengan adanya PMK kan kemudian ini diarahkan kepada RPH, gitu, rumah potong hewan. Nah, di sini mestinya karena menjamin kehalalannya, itu kan harus dipastikan timnya betul-betul memahami konsep syariah Islam, gitu. Ini, jadi masya Allah ini ekonomi. Kalau kemarin Idul Fitri, Idul Fitri itu penduduk Indonesia pinter. Sensus, hasil sensus 270 juta. 83% dari 270 kan sekitar, ini kan di atas 250-an juta, gitu. Yang miskin menurut BPJS, data BPS, gitu, statistik, Biro Pusat Statistik, itu kan sekitar 13% dari penduduk Indonesia. Anggaplah di sini yang Muslim yang mengeluarkan zakat fitrah saja, kita berbicara zakat fitrah, 200 juta orang dikalikan 2,5 kilogram, gitu, berapa? Kan sudah 500 juta, itu luar biasa. Industri penggilingan padi dan kemudian itu rata-rata non muslim, gitu. Artinya berarti di sini iktisadi, ekonomi. Nah, kalau mengacu melihat konsep Rasulullah SAW melawan hegemoni dari Yahudi di Madinah saat itu, kan membuat pasar tandingan dalam tanda kutip, gitu. Setelah bangun masjid, membuat pasarnya menerapkan prinsip syariah, kan gitu. Jadi tidak menggunakan regulasi dan lainnya, tapi menghadirkan solusi bagi umat. Kapan kita berpikir untuk ini? Kalau kemudian bisa, masya Allah, luar biasa, Pak. Ya. Ini sekarang kan lagi rame dengan sebab Ukraina dan Rusia yang belum berakhir, itu kan gandum, Indonesia itu sekitar 2 juta ton per bulan, 1 juta ton kebutuhan gandum para pecinta roti ini. Nanti mungkin roti sekarang agak semakin kecil. Kenapa? Bahan baku gandumnya 37% itu bahan baku gandum dari Rusia dan Ukraina untuk memenuhi kebutuhan dunia. India memproduksi juga gandum, itu membuat kebijakan tidak mengekspor. Jadi hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Nah itu. Bingung semua itu para pecinta roti. Yeah. Dalam? Ganti bohong sudah. Ya. Tepung mokaf ya. Terbuat dari bohong. Ladangnya sulit. Karena ladangnya berubah jadi properti. Jadi Ibu sekalian, luar biasa ini. Coba perlu juga untuk kita menjadi renungan bersama bahwa kapan? Pertama, ghazul fikri bahaya. Kemudian iktisadi pun juga berbahaya. Kenapa?
Karena ada marketing politik di sini. Mensiasati market atau proses penjualan dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi maknanya juga politik itu punya pengaruh dalam aturan. Ambil contoh saja sederhana. Yeah. Bahwa ekonomi itu dominan. Saya sempat diskusi dengan anggota dewan kemarin, Pak. Jadi ini siapa saja yang ingin jadi anggota dewan. Ini DPRD. DPR dah, DPR atau DPRD. Investasinya mahal ternyata. Anggaplah DPRD yang Kota Probolinggo saja. DPRD tingkat 2. Suara terkecil berapa kira-kira? Yang kemarin anggota dapat kursi. 2.500. Ini katanya beliau cerita dewan itu apa yang terfikir dalam masyarakat mampu menyelesaikan keseluruhan. Ketika pendaftaran SMA tidak masuk pakai senjata dewan. Aturannya kan sudah tidak boleh, gitu kan? Seakan-akan dewan harus sakti. Itu menyelesaikan. Beliau cerita ada yang datang, dia mengatakan ada yang terkena kasus perampokan, begitu kan? Supaya keluar, titip pada dewan untuk disampaikan kepada pihak kepolisian supaya bebas. Gimana? Ketika dewan, tidak bisa Pak, karena jenengan sudah tindak kriminal, kita tidak bisa bantu. Ternyata dewannya tidak sakti. Giliran punya kebutuhan, ke dewan juga. Dewan berfungsi sebagai LKS, lembaga keuangan, pinjam. Dan ternyata kata beliau, dia cerita 90% yang pinjam ke saya tidak kembali. Begitu. Yang seperti ini dirawat pada saat hari H coblosan, ketika tidak ada sangu, tidak coblos. Gitu. Jadi kosnya tinggi. Kalau umpamanya 50.000, dikalikan 2.500 untuk dapat kursi, sudah ketemu berapa? Ngerti nggih? Besar. Apa enggak tahu sudah istilahnya. Jadi luar biasa. Artinya uang itu punya peran, maksud saya. Iktisadi itu punya peran dan bisa merubah segalanya. Ya. Segala sesuatu itu butuh uang, kan gitu. Meskipun uang bukan segala-galanya. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran berharga dari ayat yang ke-70 adalah bahwa karakter Bani Israel itu ketika mendapatkan utusan yang utusannya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Yeah. Kemudian lanjutannya, wahasibu ayat yang ke-71, qala mu'allif rahimallah, wa dhannu anna naqdahum lil uhudi wal mawathiq wa takdzibihim wa qatlihim anbiya la yatarattab alaihi dararun bihim. Wahasibu, mereka kembali ke hum di sini kembali kepada Bani Israel. Bani Israel itu meyakini bahwa mereka tidak akan terdampak doror, tidak akan ada dampak negatif apapun, meskipun satu, naqdul uhud, meskipun mereka mengingkari janji, melanggar perjanjian yang telah disepakati, atau qatlul anbiya, membunuh para nabi, kemudian aklihim as-suh, makan yang haram, begitu nggih? Kemudian takdzibul anbiya,
mendustakan ajaran para nabi, mereka meyakini Allah takuna fitnah, mereka tidak akan kena hukuman, tidak ada kena al-azab, begitu ya. La yatarattab alaihi dararum bihim, tidak akan kena apapun yang membahayakan mereka. Fatarattaba alaihim ma lam yadhunnuhu, tapi ternyata Allah tetap memberikan azab kepada mereka, al-azabu bihim. Ketika mereka tetap terkena azab, ammu bihim, jadi ammu anil haq, kebenaran itu tidak mempengaruhi sedikit pun. Seperti ketika mereka dalam surat Al-Baqarah itu kan membunuh toh, kemudian setelah membunuh diperintahkan untuk menyembelih sapi. Sapinya harus betina yang tidak tua dan tidak muda, warnanya yang kuning keemasan, tidak pernah digunakan kerja, ngangkut air dan lain sebagainya. Setelah kemudian disembelih, kemudian dipotong anggota tubuh dari sapi yang disembelih itu, dipukulkan kepada yang meninggal. Lihat, ini kan sudah menyaksikan mukjizat, tapi amu anil haq, mereka tetap seperti tidak melihat kebenaran, alias tetap ingkar. Fala yahtaduna ilaihi, karenanya mereka tidak akan mendapatkan al-hidayah. Fa'ammamu anil haq fala yahtaduna ilaihi wa sammu an sima'ihi sima'a qabulin. Yang kedua, mereka juga sammu, pura-pura budak, tuli, an sima'il dalam jadi ini sudah melihat kebenaran, tidak beriman, jadi pura-pura tidak mendengar. Ndablek kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Bangilnya geladak. Napa ini? Kalau di sini napa? Mokong lah nggih. Kalau orang Jawa, orang Betawi. Tsumma taballahu alaihim, itu pun masih Allah memberikan pintu taubat pada mereka. Tsumma amu, sudah dikasih taubat masih balik lagi. Gitu. Wasammu katsirum minhum, itu karakter mereka. Tsumma amu ba'da dzalika anil haq wasammu an simaihi hadatsa dzalikal katsiru minhum. Dan ini menjadi karakter mayoritas Bani Israel, aktsaruhum. Jadi ya, yang namanya mayoritas lebih dari 70%, lebih dari 60% mereka tidak beriman. Wallahu basirum bima ya'malunahu. Di sini Allah menutup firman-Nya, wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan, Maha mengetahui. Ya, basirun. La yakhfa alaihi minhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Wallahu sayujazihim, Allah akan membalas sikap mereka. Pelajaran berharga dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa karakter Yahudi itu kan banyak ya. Jadi Allah sampaikan tentang karakter mereka supaya kita ngambil pelajaran. Apa itu pelajaran yang berharga? Intinya Bani Israel tidak bisa dipercaya. Sudah tidak mungkin akan ada asilmu, damai dengan mereka. Tidak mungkin. Kenapa? Wa fariqan yaqtulun.
Karena karakter mereka, dan itu mayoritas, akan tetap memerangi kebenaran. Berarti kan ini menggunakan kata fariqon memberikan isyarat bagi kita, ada yang dari Bani Israel yang kemudian kembali ke jalan kebenaran. Ini pelajaran berharga yang Allah hadirkan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pelajarannya, apapun yang meskipun mereka mendapatkan ampunan dari Allah di awal, mereka akan tetap al-israr, mereka akan terus mempertahankan kesalahannya. Itu karakter mereka. Nggih. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena kemarin Pak Yusuf menyampaikan hari ini tidak disiapkan. Nggih, karena puasa, nggih. Puasa Arafah, insyaallah monggo dilaksanakan maksimal. Nanti kan bagi yang berpuasa hari ini, saya juga masih menghormati kalau mereka ada yang puasa besok. Bagi yang hari ini berpuasa, kesempatan untuk menjelang buka puasa adalah waktu-waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah, karena hari ini, hari di saat saudara kita wukuf di Arafah itu hari di mana Allah memilih hamba-hamba Allah yang ingin dibebaskan dari api neraka. Karena itu mari kita mendaftarkan diri dalam barisan orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah dengan sebab kita melaksanakan puasa Arafah. Perbanyak istighfar, perbanyak meminta kepada Allah, dan jangan lupa meminta kebaikan untuk anak dan cucu kita, keluarga besar kita. Kenapa? Karena masa depan itu kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah menitipkan kepada Allah agar anak-anak kita dijaga oleh Allah dengan untaian doa-doa yang kita panjatkan di saat kita menjelang waktu-waktu berbuka, di saat kita berpuasa, mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita. Amin. Barangkali ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan majelis ini dijadikan oleh Allah majelis yang diberkahi oleh Allah. Kehadiran kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa segera menunaikan kewajiban ibadah haji ke Baitullah, dan kalau toh tidak bisa ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan umrah di bulan-bulan yang istimewa, dan mudah-mudahan rezeki yang Allah titipkan dijadikan oleh Allah menjadi rezeki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah antarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.